Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, kira-kira tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta itulah ila yaumil qiyamah. Yang yarfa'ullahu a'malal ibadi kulliha fi hadha syahri. Allah Ta'ala itu akan menaikkan semua amal-amal hambanya itu di bulan daripada bulan Sya'ban. Artinya apa? Ketika nantinya masuk ke malam nisfu Sya'ban, artinya nisfu itu artinya memasuki daripada hari 6 malam ke-15. Maka di situ pergantian amal-amal kita. Oleh lantaran pergantian amal tersebut, maka jadinya aku ada mau kalau sekiranya ketika diangkat daripada amal-amal tersebut keadaan kita biasa-biasa saja. Artinya apa? Maka kita berbenah diri menyiapkan berbagai amaliyah yang kita sediakan supaya ketika diangkat amaliyah kita maka kita dalam keadaan baik. Lalu beliau bercerita di mana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Kata beliau, malaikat Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, di malamnya. Lalu malaikat Jibril berkata, ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, ajil lailatun tuqau fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ia berkata, wahai Muhammad, pada malam ini ada dibukakannya langit dan pintu-pintunya rahmat. Kita buka. Jadi malam sebelum itu terbuka berdaan. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Ta'ala. Makanya ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, sidin ketika anak naik ke langit pertama, berpermisi dulu di bawah malaikat Jibril. Naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua pulang, bertemu dengan Nabiullah Isa dan Yahya alaihissalam. Naik pulang ke langit ketiga, bertemu pulangnya Nabiullah Yusuf. Naik pulang ke langit keempat, bertemu pulang dengan Nabiullah Ilyas alaihissalam. Naik pulang ke langit yang kelima, bertemu lagi dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Naik ke langit ke-6, bertemu lagi dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ada pintunya. Mungkin tadi kita melihat tahu, cuma dia dijelaskan itu memang ada pintu-pintunya. Maka ketika malaikat Jibril memadai dengan baginda Rasulullah, apa jasidin? Taqum wa salli warfa' ra'saka wa yadayka ila samai. Jadi dia malaikat Jibril bangun sudah. Setelah bangun apa? Kerjakan sembahyang. Kemudian angkat kepala engkau ketika engkau berdoa. Nah, angkat tangan diangkat, kepala diangkat, bujur. Nah, jadi
Artinya apa? Dianjurkan bila kita berdoa betul-betul serius. Nah, boleh kita angkat daripada paha, angkat ke sini ke bapak, dadang ini ke bapak, bagus lagi kayak ini, pokoknya mampir kayak ini, tapi itu membawa cukup di rumah aja, di masjid kalau usah ya, punya kawasan dan masjid. Ya Allah. Nah, jangan begitu kita beramin ini, saking gak boleh ini mandap tangan di atas batang paha. Nah, begitu amin, 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 amin. Ayah apa jadi kepulangan itu? Sedangkan Nabi ini diajarkan disuruh angkat tangannya lah. Nah, jadi angkat tangan kita, yang boleh kita angkatnya, suruh. Sehingga ketika disuruh malaikat Jibril demikian, ujian lagi mana kuning, ya Jibril ma hadhihi lailah. Mana kuning? Ujian lagi apa yang terjadi pada malam ini? Sehingga menyuruh kuning apa yang terjadi? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ujian malaikat Jibril hadhihi lailatu yuftahu fiha 300 babun minar rahmah. Ini malam ujian malaikat Jibril, pada ini malam 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi tak buka. Kita ketika mendengar demikian, ujian malaikat Jibril menyampaikan lagi, Bayakurullahu ta'ala li jami man la yusriku billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi diampuni kita. Nah, diampuni siapa aja. Cuma ujian malaikat Jibril ila man kana syahidan. Terkecuali orang yang akan mendapat daripada ampunan Allah pada malam itu adalah yang pertama tukang sihir. Nah, tukang sihir nangkap tujuan dulu orang. Ini bilangnya ada namanya ihsan sebelum datang sahabat. Kemudian siapa lagi? Termasuk lagi al-kahinan, dukun. Nah, dukun masuk ke bubuan peramal, marah-marah, ya lah, marah-marah tujuan di ramal lah. Amari panggil haji uni tangan dia nyorong tangannya dia disiplin. Oh, kalau lihat dia ikut tangan dia ini kayak potongan kebini tiga dia ini jadi bingung buat ya. Jadi jangan kita tertipu demikian, jangan. Pintar pengaramalnya, nang pengaramal dulu sorman dulu nasibnya. Ya Allah, yang orang ini ramal. Kita mesti ini kata hikmah banyak Allah. Termasuk lagi al-musyakhinan, termasuk orang memiliki sikap pendendam. Mendendam ini artinya apa? Bila sampai kita malam disebut saban, kada hilang sifat pendendam kita ini, berhikmat ini sembahyang, berhikmat bertaubat, berhikmat bermunajat, bisa jadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Dendam dengan kawan, dendam dua bini, dendam dua laki, dendam dengan tetangga. Nah, rawan anggaran dendam ini kan simpan ini sama aja, nang isi di dalam deh, nang bisa. Jadi kayak Pak, lepas seperti amun hendak kita mendapat ampunannya Allah, lepas seperti jangan kita menyimpan mau melihara nang itu tadi. Oleh kenapa? Kita masuk daripada sifat-sifatnya setan nang dilarang, nang disuruh dihindari kita. Jangan sampai disimpan dan mati sebab pikir menjadi penyakit. Rugi kalau pada dekat daripada ampunan Allah Ta'ala. Rugi. Memang ada sifat dendam ini yang ibaratnya terkadang orang tuh bisa sampai ke mati. Dendam nih, terbawa-bawa nih. Apalagi mohon maaf itu beginian, mohon maaf. Terkadang beginian ini bila kita nama bagiannya, bila adanya salah sedikit atau bekal keset bahari pulang. Nah, pulang, keset bahari. Tak boleh pulang, itu jalan-jalannya sudah padahal sudah ya Allah. Nah berlalu dia dah berlalu ini kata asetnya boleh pulang. Nah ini tadi buang apa itu? Ya Allah jangan jadi lagi. Termasuk lagi awbat minal khamri.
Nah, orang yang senantiasa merusakan dengan meminum minuman yang memabukkan. Jadi nang ketujuh bawa mabuk-mabuk sebelum malam nisfu antih sudah. Antih ini bukan sementara aja. Kalau ini pas malam nisfu kita lihat dulu aja. Akhirnya sampai pulang ada. Terus antih. Oleh kenapa? Saking jahatnya nah. Seseorang yang meminum daripada minuman keras, andai dia meninggal dunia, maka jelas dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah sudah baik. Maka perlu kita menjadi nakal. Termasuk lagi adalah musyiran ala zina. Nah, termasuk adalah orang yang terus-menerus melakukan perbuatan zina. Nah, termasuk juga nih. Kalau umpamanya nih kita di malam nisfu kita parai dulu 2-3 hari ini parai dulu hormati. Ini bila masuk bulan Ramadan sebulanan kita parai dulu. Umpamanya nih, kita boleh enggak? Oleh dapat menghormati di bulan daripada bulan nisfu Sya'ban, menghormati bulan Ramadan kada. Artinya bang ini amti saja bukan untuk sementara waktu. Bila anda kita dapat ampunan Allah, bila kita akan hendak dapat ampunannya Allah Ta'ala, selesai. Nah, itu tergantung dengan inna ma'amalu binyat kita. Tergantung. Termasuk lagi adalah orang yang akan mendapat ampunannya Allah kepada semua sahabat adalah al-akal riba. Nah, orang yang memakan daripada hasil riba. Hasil riba. Kalau banyak riba nih, nang kada boleh banyak sama, banyak sedikit sama, banyak sedikit sama. Bila nama riba nih, ada perbandingannya kalau tidak sama. Kita bisa menolongin orang, ternyata kita malah menyiksa dengan orang lain. Mau menolongin orang lain, ternyata ada tempelnya. Menyemang duit 1 juta, tawa ya mana? Ingatilah 1.200.000 umpamanya nih. Nah ini sudah dari riba, sudah boleh. Artinya kita mengharap lebihannya. Nah lebihannya tidak boleh. Lain hal kalau kita mau tangi 1 juta kembali 1 juta juga. Jarang orang mau, ya Allah jelas. Lawat wajib yang alih kurang. Nah berhutang nih, mau berhutang waktu datang. Sadi mau beri malas, tak tangis, dia seorang mau tangi. Pas kita nak main jam halau, kalau ini kayak pengemis seulahnya. Nah, pengertian kan? Salah bersalah, ditolongi salah, ada tolongi salah. Nah, padahal malas dia juga. Cuma malahan yang kita menolongi ini kita siksa malahan kita bisa jadi sakit hati. Oleh apa? Gara-gara ini juga. Ya Allah, gara-gara janjinya dijual. Nah, kemudian dibuat di hutangnya lawan riba-riba tadi itu selesai kan sudah. Kalau anak kayak kita yang biasa ini terkadang nasi saya salah. Jadi kada boleh demikian. Ini yang demikian terjadi kada boleh. Dan hal momennya dengan tanpa janji, ulun hutang 1 juta, lalu kita bayar 1 juta, kemudian ditambahin lebih boleh hormat. Tapi dengan syarat tanpa perjanjian. Artinya tuh tanda terima kasihnya bersama. Termasuk lagi orang yang kadang mendapat daripada ampunannya Allah, aw'aqal walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya atau salah satunya. Nah, jadi bila kita ada kesalahan kepada orang tua kita atau dengan mentua kita sama, orang tua kita, mentua kita sama, kedudukannya itu sama. Kadang kalau dibedakan ada. Makanya ketika kita bersentuhan dengan mentua kita batal kan? Itu abadan selama-lamanya kan batal kan? Walaupun dibanding itu sudah tak bisa lawan ini. Nah, bersentuh dengan mentua kita batal ada. Oleh kenapa? Sebab mentua kita ada awal dikawini, dia pumas kayak apa ada awal. Bila ambil anak ada orang mamanya, bila ambil mamanya ada orang anaknya, maksudnya. Nah, jadi ada awal. Nah, kalau itu seperti anaknya mamanya. Nah mamanya dia terbukas pada anaknya kalau di malam, nah kerawan. Ada yang kayak matiin anak, nak umatin bilnya, dia kayak apa kata awak, ada orang dilihatkan, udah bisa. Alam beneran ya lah, nak awak, induknya dia bil,
Nggak awat. Kamu di anaknya awat. Rasanya awat. Kamu di induknya kan awat. Termasuk lagi awin namama, termasuk orang yang maju domba orang lain, maju atang termasuk kedua. Jadi sebelum datangnya daripada nisfu Saban, ambil. Nah, dah supaya dapat kemudian Allah. Awqati ar-rahimi, atau seseorang yang memutus daripada tali silaturahim, baik dengan sanak kita, dengan orang tua kita, dengan apa lagi? Dengan kawan kita, dengan tetangga kita, bisa jadi orang tak ada berdoaan lagi. Jangan. Kalau kita matikan enak kita, jangan. Kalau kawan kita orang siapa orang teman Iya. Itu rahasia itu mati kan. Jadi jangan masalah mati ingat mesti hidup ya Allah. Mengenai bina mati sudah tak. Jadi hati-hati itu. Hati-hati pada kita. Jangan membawakan nafsu kita. Menurutkan nafsu jangan. Oleh kenapa? Sebab diri kita menurutkan hal itu kita akan tertipu. Ditipunya setan itu sebetulnya. Bagi kita yang sudah ada ilmunya, tahun demikian itu sudah lepas akan keberkahan. Dan ketika kita meminta suatu kemaafan, jangan memandang kita Tuhan atau Allah. Kalau kita melihat, aku Tuhan padanya aja. Apa aku meminta maaf dengan Tuhan seorang padanya, tidak ada boleh jangan. Itu timbul sombong di dirinya. Jangan. Ini yang tak tentu seharusnya datang menakuni. Nah maka rasanya ada bawa dapat kok. Ada orang yang bisa Allah. Jangan. Karena dia bila mau minta maaf dengannya mantang-mantang tadi bersalah kok. Karena diumbarakannya orang nanti. Terus ini dia Allah datang bojo-bojo ke rumah nanti. Meminta ampun, minta maaf. Siapa salah? Melihat tubuh dekat dia aja maka itu Allah juga. Yang penting adalah kita mendapat ampunannya Allah. Oleh kita mengharapnya supaya kita mendapat keampunan beribadah di malam itu tadi. Apa kita umpamanya nih berhikmat berlomba-lomba berduyun-duyun datang nang ada datang hidungnya kelihatan sebelum-belumnya nang biasanya sunyi masjid sunyi langgar sunyi musala lihat yang datang malam tersebut sabar ibak kurangnya. Ada yang membawa bisa menyakal gentong-gentong di bawahnya tuh, boleh banyak tuh, amun nyakawat tuh, biar banyak di bawahnya lah. Nah, biar banyak bangun aja kena ini itu belum aja. Tapi ini syarat ini syarat ini diperlukan Jibril ada. Rasulullah ingat syaratnya. Bila syaratnya ini kadada dengan diri kita, maka kita dapat ampunannya Allah. Otomatis itu sudah ada. Tapi bila syarat ini kadada kita penuhi, ada diri kita salah satunya. Nah, baik kita orang nangkapin pesisiran, orang berkebunan, orang nangkapin para ramalan, orang nangkapin juga minuman, orang masih melakukan perbuatan zina, orang nang durhaka dengan kuitan, orang yang memiliki sifat pendendam di hatinya nih, ada di lepas-lepasnya, di sampai terucap pulang, pokoknya aku biar kayak apapun ya. Aku dengan sakit hati di sini pokoknya dunia akhirat ada boleh lohon bapak sudah kok betul terusan sudah kalimatnya belum ada tahu manusia di maka itulah maka dijentong ini sedikit rupanya lakinya si ini berpacaran dua kawan si ini lalu berhubungan misalnya nih berhubungan badannya ibaratnya kita nih kan tetangga nih ketahuan Nabi ini cuma ini nih ibaratnya sudah minta maaf nih nak kawan ini minta maaf dapat lain apa aku isi sakit benar hatiku sudah sakit benar hatiku sudah punya pada kurilakan tubangannya. Nah jadi jangan itu. Oleh kenapa yang perlu kita pikirkan ketika kita di akhir hayat kita ketika kita mengucapkan apalagi sampai kada kurilakan dunia akhirat berurusan kita di akhirat kita. Nah kita khawatirkan, nah kita takut akan andai sekiranya di akhir hayat kita ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah takkannya kalau bapak ya baik. Gara-gara itu dia bisa tahu. Oleh kenapa? Nah kada ada maafnya dengan bahaya itu.
Maka kalau dari maafnya hati-hati benar, tidak mau kita akan mendapatkan daripada ampunannya Allah. Siap-siap saja, nampak neraka sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita hati-hati benar tuh. Artinya jangan menuruti kehendak hawa nafsu kita, kehendak kita tertipu oleh setan yang begitu. Maka ketika nantinya masuk ke bulan daripada malam nisfu Sa'ban, di situ kita akan berlomba-lomba, maka kita kena di situ berkumpulan. Ketika sudah kena menggawi sembahyang daripada sembahyang ba'diyah maghrib, lalu kita kena menggawi sembahyang hajat. Nah, sembahyang hajat itu ambil aja surah paling pendek. Nah, ayatnya ayat kursi lawan apa judul kawan ini nanti kita baca aja nih amanah rasul. Nah, lawan amanah rasul terus setelah itu lah. Jangan panjang-panjang, ini banyak. Makanya supaya bacaan itu merata sebelum kita melaksanakan sembahyang itu padahi bacaan yang ini kita terakhir yang ini sebab lain-lain. Ketika kita belajar amal di salah amalia di situ terpanjang bacaannya, baca kuliah turun sampai sekali berfatihah. Allah sampai terpanjang Allah. Amun di imdad lain lagi. Nah, dari imdad itu mengulir terus kumpul membaca habis fatihah ayat kursi dengan amanah pendek lagi itu yang lagi nih. Di lain pulang itu juga itu justru terakhir ada yang membaca subhanallah walhamdulillah 10 kali, salawat 10 kali, kemudian membaca Rabbana tidak punya salah 10 kali. Ada pulang nanti kita lagi tergantung ini kan namanya hendaknya nampasnya supaya bacaan terus serempak sebertaan. Setelah kita membaca kita sembahyang daripada hajat, narikasnya hanya kita membaca Yasin. Nah, ketika membaca Yasin dengan niat yang pertama, maka minta kita niat yang pertama itu tadi supaya kita dipanjangkan umur dalam berbuat ibadah kepada Allah. Yang Allah baca Yasin, tentang baca doanya. Nomor 2, ketika sudah tentang nomor 2, lalu kita minta diluaskan rezeki nang halal, gasan apa? Gasan bekal daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, baca pulang doanya kena. Hanya nomor 3 kena sudah tentang hanya pulang dengan niat minta ditetapkan iman sampai hayat kita. Nomor 3. Jadi setiap itu tadi dibaca ya doanya tadi hanya kena ada doa selanjutnya disambung selesai. Karena ketika sudah sembahyang isya maka kita dianjurkan pulang apa menggawi daripada sembahyang tasbih. Nah, sembahyang tasbih. Nabi ini pernah memadahkan dengan paman Sidin bahwasanya ujar baginda Rasulullah SAW memadahkan dengan daripada paman Sidin, jika engkau dapat mengerjakan jadinya sekali dalam setiap hari maka kerjakan. Jika ada dapat yang menggawinya dalam sehari maka gawi seminggu sekali. Bila adakah menggawi seminggu sekali maka sebulan sekali. Bila adakah mau menggawi sebulan sekali maka kerjakan dalam sekali seumur hidup. Inilah diriwayatkan daripada Abu Dawud, Ibnu Majah, kemudian Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahihnya. Nah, dan adapun fadilahnya kita menggawi sembahyang tasbih ini tadi di antaranya adalah Allah akan mengampuni dosa bagi orang yang mengerjakannya, baik dosanya yang awal dan yang akhir, yang lama ataupun yang baru, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang kecil ataupun besar, tersembunyi ataupun terang-terangan. Nah, toh. Jadi istimewa pada. Jadi jangan sampai kita akan menggawinya cukup bisa. Dan cara mengerjakan sembahyang tasbih ini pulang ada 2 caranya. Nah, caranya. Nang menulun ambil cara nang kedua ini. Yang kedua ini kayaknya setelah kita membaca takbir, dengan usalinya sudah kita usali sebelum kita membaca Fatihah baca kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Dan
setelah membaca Fatihah hanya pulang baca lagi 10 kali. Arti berapa sudah? Selawat ya Allah lah. Kemudian nanti ketika dia mengangkat takbir ruku 10 kali. I'tidal 10 kali. Sujud pertama 10 kali. Sujud kedua 10 kali. Sujud yang berikutnya begitu langsung naik ke bertahan. Kalau yang pertama itu kan bertahannya. Oleh karena itu bertahan olehnya habisnya Fatihah. Jadi membaca 15 kali aja waktu berdiri. Nah ini bisa kita kelewatan tadi. Jadi bagus yang kedua ini lomba bacanya diinjak bersompol. Nah jadi kita caranya amun sidin amun dia membaca di salah amaliyah itu 15 saja berdirinya. Kalau hanya diinjak pada bersompol selawat. Jadi sebelum membaca Fatihah 15 kali, sesudah membaca Fatihah 10 kali selawat. Jadi jumlahnya 75. Nah itu dua, yang keduanya. Makanya berapa rakaat? 4 rakaat, cuma 2 kali salam. Yang Allah 2 kali salam kita menggawi daripada sembahyang itu tasbih tadi dengan niat usaha sunat atau tasbih rakaat ini lillahi ta'ala. Sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi nangka itu cara menggawinya ya Allah. Jadi pilihnya awal jangan sampai bertinggal. Lalu kemudian selanjutnya ujar malaikat Jibril, fa inna haula'i la yaghfirullahu lahum hatta yatubu wa yatraku. Maka sesungguhnya mereka yang disebutkan tadi, bila mana mereka akan disebutkan tadi masih memperbuat, maka Allah tidak akan mengampuni mereka sehingga mereka sampai bertobat dan meninggalkan daripada apa yang berbuatnya tadi. Maka setelah itu keluarlah baginda Rasulullah sidin sembahyang di dalam sujud sedih, lalu sedih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'ibadika wa syaqatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksa dan kemurkaanmu. Wala usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Padahal alhamdulillah hatta ta'ala, maka bagimu segala puji hingga kamu ridha. Kemudian lalu beliau bersabda, Presiden, man ajama sya'bana wa taqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'syati. Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan bertakwa kepada Allah Ta'ala dan melakukan ketaatan kepadanya serta menahan nafsunya daripada berbuat maksiat, ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkannya daripada segala bencana dan semua bentuk penyakit dalam tahun itu. Nah itu didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam suatu hikayat dihikayatkan oleh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, Wajazidin mengisahkan, mata sadiki Abu Hibsin Al-Qabir. Aku Yazidin berisi kawan Bangaran Abu Hibsin Al-Qabir. Fasalaitu summa ala zanajatihi walam ajur kabrahu samaniyata asurin. Kemudian aku pun sendiri umpat juga menyembahyangi dengan kawanku tadi. Lalu sendiri setelah aku umpat menyembahyangi kawanku tadi, namun tidak menjelahi kubur kawanku tadi selama 8 bulan. 8 bulan tidak menjelahi. Lalu sendiri summa qasabtu ziyaratahu. Kemudian aku akan bermaksud untuk berziarah ke kuburnya. Maka wanimtu laila fara'aituhu mutaghayyir launi musfaral wajhi. Pada malam harinya itu aku di sini tertidur, aku melihat wajah daripada kamu itu berubah menguning. Artinya pucat, mohon Allah nih. Bapak yang pucat, lalu jasmin fasalamtu alaihi. Maka aku pun mengucapkan salam dengannya, diucapkan salam, falam yarudda salam. Tetapi ketika aku mengucapkan salam, maka
ia pun menolak daripada menjawab salamku. Lalu aku berkata, subhanallah, bima lam tarudda alaihi salam. Ujarnya berucap, maha suci Allah, mengapa kamu tidak menjawab salamku? Nah, mana kawannya tadi? Dia mimpi tadi. Ujian kawan mati tadi. Rudda salam ibadatun wa nahnu maqtu'una 'ala ibadah. Menjawab salam itu adalah sebuah bentuk ibadah, sedangkan kami sudah terputus daripada itu ibadah. Oleh kenapa? Lantaran kami sudah berada di alam kubur. Ujian kawannya tadi. Lalu setelah mengucapkan demikian itu tadi, ucap lagi nih, namanya man yaraka mutaghayyir al-wajhi wa qad kunta husnal wajhi. Jadi tidak bertakun, mengapa aku melihat wajahmu itu berubah menguning, padahal waktu sebelumnya wajah itu bagus. Wabitu di kabri ja'a malakun baqama ala rasi. Lalu dia menjawab, setelah aku diletakkan di dalam kubur, datanglah seorang malaikat yang berdiri di sisi kepalaku. Lalu ia saya berucap, ya Sayyid khasfu'i. Nah, jadi dia wahai orang najihat. Kemudian ucap lagi, wa ada junubi wa su'a'ad 'ali wa sarabani bi'amudi basta'ala jasadina. Besok ucap, lalu dia menghitung-hitung dosanya, dihitunginya dan kejahatan daripada amalku. Lalu dia pun memukul dengan aku dengan sebuah alat pemukul sehingga jasadku ini terbakar. Terbakar dengan kawannya tadi dipukulinya. Kemudian ada lawas masih memukuli. Summa takallama mai, berucap pulang tiba-tiba kubur berkata kepada aku. Namanya kubur berucap, amas tahjaita min rabbika. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhanmu? Nah kelakuan yang lain ini kan sempat kaitan dengan kubur. Lalu setelah mengucapkan summa sagatani daktatan hatta ikhtalafat aslami wantaqa'at mafasidi wa baqitu fi 'adabi ila al-laili allati ahlal fiha hilal Sya'ban. Lalu selanjutnya ia pun menghibitku dengan sangat keras sehingga tulang-tulang rusukku patah berserakan, persendianku terputus-putus dan aku pun terus tersiksa sampai pada malam tanggal pertama daripada bulan Sya'ban. Jadi artinya pada waktu itu kan ajab kawannya. Namun apa yang terjadi? Singkat cerita, lalu di sini tiba-tiba terdengar panggilan dari atas. Nah, pada terdengar di atas itu berucap, nah, ayyuhal malaku irfa'anhu, wahai malaikat bebaskan dia daripada siksa. Kenapa? Fa inna ayya lailatan min sya'bana bi umurihi wa sama yawman min ayamihi. Nah, kenapa? Jadi disuruh tadi karena dia telah menghidupkan satu malam daripada bulan Sya'ban dalam hidupnya dan puasa sehari daripada hari-harinya. Nah, jadi oleh Imam Ghazali ini tadi makanya dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada siksa di kubur tadi disebabkan daripada keutamaan Nabi Gawinya. Artinya apa? Ia mendapatkan daripada ampunannya Allah Ta'ala. Ini kita senantiasa berharap mudah-mudahan nantinya ketika masuk di malam daripada nisfu Sabar, berbagai macam kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, apa yang ada isi di dalam hati kita, baik sifat dendam kita, baik sifat hasad kita, termasuk sifat sombong, segala ria macamnya, mudah-mudahan dapat kita lepaskan semuanya sehingga apa yang kita jadi impi-impikan bahwa kita mengharapkan daripada kurnia Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan di malam tersebut rahmatnya Allah dibukakan untuk kita dan kita berharap daripada ampunannya sehingga nantinya kita memperoleh suatu kebaikan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita coba amal malam itu dan kalau melaksanakan puasa di hari itu walaupun sunat namun keistimewaannya luar biasa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang ini semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurang dan kelebihan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.